Dalam seri ke-445 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, Ana Musti sebagai Nyi Kepet, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sekalipun jumlah mereka hanya 200 orang, tapi prajurit-prajurit Lamajang bertarung dengan gagah berani. Mereka bertekad mempertahankan desa Ganding yang akan dipergunakan sebagai pintu masuk ke kota Lamajang. Rakuti geram melihat prajurit-prajurit Majapahit banyak yang terbunuh. Dia segera mengamuk dengan tombak Patmayoninya. Satu persatu prajurit Lamajang roboh. Mereka gugur sebagai satria-satria sejati demi membela kehormatan bumi kelahiran mereka. Sekalipun berusaha mempertahankan dengan seluruh kemampuannya, akhirnya prajurit-prajurit Lamajang dapat dirobohkan. Tubuh mereka berkelimpangan tak tentu arah. Darah tumpah ruah ke bumi, dan mereka gugur bagaikan bunga-bunga, meninggalkan bau yang sangat harum. Tinggal seorang prajurit lagi yang masih berusaha berdiri tegak. Luka menganga di dadanya, pakainya sudah berlepotan darah. Tapi prajurit Lamajang yang terakhir ini masih berusaha memberikan perlawanan. Ayo, amuk wong-wong Mojopahit itu. Akhirnya prajurit gagah berani itu pun menyusul kawan-kawannya. Roboh binasa demi membela suatu keyakinan yang teguh. Sekarang suasana di sekitar tempat itu kembali menjadi sepi. Rakuti dan Rasemi melompat menghampiri mayat-mayat yang berkelimpangan. Mereka semua sudah bisa dibinasakan, Rakuti? Iya. Kira-kira lagi yang... Jangan lengah, Rakuti. Barangkali ada prajurit-prajurit Lamajang yang bersembunyi di rumah-rumah penduduk. Kita harus menggeledah rumah-rumah itu. Baik, Rasemi. Aku akan membawa 500 orang prajurit ke sebelah timur. Nanti kita akan bertemu di perbatasan Ganding. Ayo, 500 prajurit, ikut aku. Rakuti melompat ke punggung kudanya, diikuti prajurit-prajurit Majapahit. Demikian pula Rasemi. Mereka segera meninggalkan gelanggang pertarungan berdarah itu. Rakuti menyusuri jalan-jalan di desa Ganding bersama prajurit-prajuritnya. Suatu saat mereka berhenti di depan rumah penduduk, dan mereka segera mengadakan penggeledahan. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan, mencari rumah penduduk yang lain. Kejar saja pintunya! Kejar! Mungkin dia ketakutan. Ayo, jangan bersembunyi di situ. Buka pintunya! Cepat! Buka pintunya atau ku dobrak pintu ini! Ada apa, tuan-tuan prajurit? Apa ada prajurit Lamajang yang bersembunyi di rumahmu, Mak? Tidak, tuan prajurit. Tidak ada siapa-siapa di rumah ini. Aku tidak percaya. Ingat kamu. Dan awas. Kalau sampai aku menemukan prajurit Lamajang bersembunyi di sini, ku potong lehermu. Ingat cepat! Dua orang prajurit Majapahit sambil menghunus senjatanya melangkah memasuki ruangan pondok. Warga desa Ganding itu berdiri merapat ke pintu. Mereka ketakutan. Dua orang prajurit Majapahit segera mengadakan penggeledahan. Memang tak ada siapa-siapa di situ. Salah seorang di antara prajurit Majapahit itu membongkar isi lemari, dan dia menemukan sebuah barang yang sangat berharga. Dia lalu segera mengantonginya. Memang tidak ada siapa-siapa di sini. Mungkin dia bersembunyi di belakang rumah. Benar dia bersembunyi di sana. Tidak, tuan prajurit. Tidak ada prajurit Lamajang yang bersembunyi di rumah ini. Awas, kalau kau berani berdusta. Dua orang prajurit Majapahit itu kembali melangkah keluar pondok. Saat itulah Rakuti sudah berdiri di tengah-tengah halaman, dikerumuni prajurit-prajurit Majapahit yang lain. Rakuti segera menghampiri mereka. Apa yang kalian lakukan di sini? Mengapa kalian bekerja secara terpisah? Tuan Rakuti,
Kami curiga di rumah ini ada prajurit Lamajang yang bersembunyi. Awas kalau kau berani berbuat yang tidak-tidak. Apa maksud Tuan? Kalian berdua ditugaskan menggeledah seluruh desa Ganding. Dan bukan ditugaskan untuk yang lain. Coba, aku ingin tahu. Apa kau bekerja dengan jujur? Kemari prajurit. Ada apa, Tuan Rakuti? Kemari cepat! Prajurit Majapahit itu melangkah 2 tindak. Wajahnya menjadi pucat ketika tiba-tiba Rakuti menggeledah pakaiannya. Dan Rakuti mengeluarkan sebuah benda. Benda itu ternyata kalung perhiasan. Milik siapa ini? Tuan Rakuti. Itu kalung perhiasan milik istri saya. Kau tidak akan kuampuni jika berani berdusta padaku. Jangan takut, Paman. Aku hanya ingin bertanya sedikit. Apakah kalung perhiasan ini milikmu? Iya, Tuan. Itu memang kalung hamba. Bagaimana bisa ada di tangan Tuan? Benar kalung ini milikmu? Benar, Tuan. Itu kalung anak gadis hamba. Awas kau, Pak Tua. Jangan mengaku-ngaku. Diam kau, prajurit busuk! Prajurit. Prajurit seperti kamu ini bisa membahayakan. Kemari kau, cepat. Ampun, Tuan Rakuti, ampun. Ayo. Ampun, saya mengaku bersalah, Tuan. Jadi kau sudah mencuri ya? Kau berani mengambil barang-barang milik warga desa Ganding? Ampun, Tuan, ampun. Baru sekali ini saya melakukannya, Tuan. Tiba-tiba Rakuti mencabut tombak Patmayoni. Prajurit itu masih terkejut ketika ujung tombak menembus dadanya. Mampus kau prajurit berhati busuk. Lihat! Lihat temanmu itu. Dia sudah bekerja dengan tidak jujur. Dia berani mencuri harta milik warga desa. Itu bukan pekerjaan seorang prajurit yang baik. Kalian tidak perlu mencontoh perbuatannya. Barang siapa di antara kalian berani mengambil harta benda warga desa Ganding, nasib kalian akan serupa. Aku tidak akan pernah mengampuni pencuri-pencuri tengik. Tak ada yang berani menanggapi kata-kata Rakuti. Rakuti memang ditakuti di kalangan prajurit-prajurit Majapahit. Mereka semuanya menundukkan wajahnya ke halaman. Tak ada yang berani bicara. Rakuti lalu melangkah menghampiri warga desa. Laki-laki tua itu membungkuk hormat. Paman, kau boleh mengambil kembali kalung perhiasan itu. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Baik. Paman. Iya. Coba lihat baik-baik. Apa kau sama sekali sudah tidak dapat mengenali aku? Coba perhatikan baik-baik. Dan katakan siapa aku ini. Tuan, tentu saja Tuan seorang prajurit Majapahit yang seperti yang lain itu. Tuan berpakaian prajurit. Bukan itu maksudku. Sebelum menjadi prajurit Majapahit, aku pun warga desa Ganding. Apa benar begitu? Coba dengar, Paman. Kalau kau sudah lama tinggal di Ganding, kau pasti pernah tahu siapa itu Nyi Kepet. Nyi Kepet? Ya? Kalau tidak salah, Nyi Kepet seorang janda tua yang tinggal di pinggiran desa Ganding. Lalu, apa hubungan Tuan dengan Nyi Kepet? Kau ini bagaimana? Akulah anak laki-laki Nyi Kepet. Namaku Rakuti. Laki-laki tua warga desa Ganding itu mendongakkan kepalanya, dan dia berusaha mengamati lebih jelas wajah Rakuti. Rakuti tersenyum sambil menepuk pundak orang tua itu. Aku Rakuti, Paman. Kau pasti kenal siapa itu Rakuti. Kau pasti kenal harimau jantan dari desa Ganding. Batara Agung, benarkah kau ini Rakuti? Anak laki-laki Nyi Kepet? Benar, Paman. Sekarang aku sudah menjadi penggawa kerajaan Majapahit. Rakuti, tidak kusangka kau Rakuti. Kau gagah sekali sekarang. Dulu kau masih seorang bocah yang ingusan. Bahkan dulu kau seringkali sakit-sakitan. Tapi sekarang, aduh, aku hampir tidak bisa percaya. Aku akan menemui ibuku, Paman. Aku akan menengok beliau. Benar, Rakuti. Kasihan ibumu. Ada apa, Paman? Apakah ibu baik-baik saja?
Sudah lama juga aku tidak melihat ibumu, Rakuti. Aku sendiri sudah semakin tua. Tak banyak lagi yang bisa kulakukan dan kuingat. Baiklah, Paman. Aku tidak bisa lama-lama tinggal di sini. Aku harus segera menemui ibuku. Ayo, naik ke atas kuda masing-masing. Kita teruskan penggeledahan. Maaf, Paman. Maaf kalau 2 orang prajuritku tadi berbuat kasar kepadamu. Ya. Rakuti. Ya, rupanya dia Rakuti. Beruntung sekali nih Kepet, jaga tua itu. Dia mempunyai seorang anak yang bisa menjadi penggawa kerajaan. Aduh. Dia pasti gembira sekali melihat anak laki-lakinya sekarang. Rakuti. Ya, hebat sekali bocah itu. Pasti dia seorang penggawa kerajaan yang berpangkat. Tak ada prajurit-prajurit Majapahit yang berani membantah perkataannya. Seorang wanita tua berdiri di balik pintu. Rakuti segera berlutut di depannya. Wanita tua itu heran. Wajahnya penuh tanda tanya. Siapa kau ini? Ibu, aku pulang, Bu. Aku Rakuti, anakmu. Siapa? Aku Rakuti, putramu, Ibu. Walah, Rakuti tak? Ibu. Rakuti, Ibu dan anak itu segera berpelukan erat sekali. Nyi Kepet meneteskan air matanya. Demikian pula Rakuti menangis terseduh. Nyi Kepet membawa anak laki-lakinya masuk ke dalam pondok. Dan mereka pun segera berbicara sambil menumpahkan rasa rindunya. Kau gagah sekali, Rakuti. Kau berpakaian apa ini? Ini pakaian prajurit Majapahit, Bu. Sekarang aku sudah menjadi penggawa kerajaan. Oh, kau datang sendirian saja? Tidak, Bu. Aku datang bersama ratusan prajurit Majapahit. Sekarang mereka kusuruh menunggu di halaman. Ibu terkejut? Aku bukan hanya terkejut. Aku seperti tidak percaya apa yang kulihat sekarang ini. Aduh, Rakuti, kau sudah menjadi seorang laki-laki yang gagah. Aku bangga, anakku. Aku bangga padamu. Oh ya, Rakuti, apa kau datang bersama si Tangsu? Rakuti terkejut. Dia sama sekali tidak menduga bahwa ibunya akan bertanya tentang si Tangsu, istrinya yang sekarang sudah tinggal di alam baka. Tiba-tiba saja Rakuti terkenang wanita cantik itu yang telah menjadi korban cita-citanya. Waktu itu mereka meninggalkan istana Majapahit. Setelah melewati Bukit Herlambang, mereka tiba di Bukit Sunyagara. Sunyagara artinya rumah yang sunyi. Lihat, Kakang Rakuti. Indah sekali bukit ini. Iya. Indah dan damai. Damai seperti namanya. Bukankah Sunyagara artinya rumah yang sunyi? Rasa-rasanya aku ingin tinggal di sini selama-lamanya, Kakang Rakuti. Aku senang tempat ini. Udaranya sejuk. Suasananya tentram sekali. Memang benar. Akhirnya Rakuti dan si Tangsu tinggal beberapa malam di Bukit Sunyagara. Sampai suatu pagi yang cerah, ketika Rakuti baru saja bangun dari tidurnya, dia tidak melihat si Tangsu. Rakuti segera mencarinya ke sana kemari, dan akhirnya dia menemukan tubuh istrinya tergeletak bersandar di sebongkah batu. Rakuti menjerit. Si Tangsu sudah tidak bernyawa lagi. Maaf, Kakang Rakuti. Aku terpaksa menempuh jalan ini. Aku rela berkorban demi cita-citamu. Aku tahu, Kakang, kau tak bisa hidup tanpa cita-cita itu. Sekalipun aku tetap di sampingmu, hidupmu akan gelisah tanpa cita-cita itu. Karena itu, Kakang Rakuti,
sudah memutuskannya. Biarlah aku mengalah. Biarlah aku pergi. Setelah aku tidak ada nanti, kau bisa bebas meraih cita-citamu. Kau bebas meraih bintang-bintang di atas langit. Selamat tinggal, Kakang Rakuti. Peluk cium istrimu si Tangsu. Sembah baktiku. Pengabdianku hanya untukmu. Selamat tinggal, Kakang. Rakuti masih tercekam kenangannya bersama hari-hari terakhir si Tangsu. Sementara Nyi Kepet ibunya masih duduk menunggu jawaban. Rakuti. Rakuti. Iya, Bu. Ada apa, Nak? Sepertinya ada yang merisaukan hatimu. Tidak, Bu. Tidak ada apa-apa. Aku ingin tahu berita tentang si Tangsu, istrimu. Apakah dia baik-baik saja di Majapahit? Iya, Bu. Dia baik-baik saja. Mengapa dia tidak kau bawa kemari? Tidak mungkin, Bu. Aku datang ke desa Ganding bukan untuk bersenang-senang. Aku menjalankan tugas sebagai prajurit Majapahit. Negara sedang kacau balau. Kami sedang terlibat peperangan besar. Besok pagi kami akan menyerbu ke Istana Lamajang. Tapi Ibu jangan khawatir. Suatu saat nanti, kalau memang ada kesempatan baik, aku akan membawa si Tangsu kembali ke desa Ganding menengok Ibu. Iya. Baiklah. Syukurlah kalau istrimu tidak kurang suatu apa. Aku gembira mendengarnya. Maaf, Ibu. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku harus segera bergabung dengan kawan-kawan. Tunggu, Rakuti. Tunggu dulu. Coba kau berlutut. Baik, Ibu. Rakuti, dulu kau kecil sekali. Saat itu kau masih menjadi seorang bocah. Kau memang nakal. Seringkali kau membuat hatiku gelisah. Tapi sekarang kau sudah menjadi seorang laki-laki yang gagah. Aku bangga sekali. Rakuti. Iya, Bu. Apa kau masih ingin menjadi raja? Apa maksud Ibu? Tidak. Aku hanya sekedar ingin tahu saja. Kalau kau sudah melupakan cita-citamu itu, aku akan sangat gembira. Artinya kau sudah sadar. Sadar bahwa kita ini orang sudra. Kau bisa berpakaian seperti ini saja sudah merupakan keberuntungan. Ibu, aku tidak akan puas hanya karena bisa berpakaian prajurit seperti ini. Masih banyak pekerjaan yang menunggu di depanku, Ibu. Masih panjang langkah-langkahku. Ini belum ada apa-apanya. Aku baru menjadi penggawa kerajaan berpangkat menengah. Itu sudah cukup baik. Kau harus puas karenanya. Tidak, Ibu. Aku belum cukup puas. Aku masih akan terus naik tangga. Dan suatu saat nanti, aku akan kembali ke desa Ganding. Menjadi Rakuti yang lain. Rakuti yang sudah berhasil menggenggam cita-citanya. Rakuti orang yang paling berkuasa di seluruh negeri Majapahit. Nah, Ibu, aku berangkat dulu. Nyi Kepet mencium dahi putranya. Rakuti tersenyum sebelum melangkah pergi. Dia kembali bergabung dengan prajurit-prajurit Majapahit yang masih menunggu di halaman. Mereka segera naik ke atas punggung kuda.
masih belum berubah. Rupanya cita-citamu itu masih terus membuntuti langkah-langkahmu. Rakuti, kau memang keras. Keras seperti bongkahan-bongkahan batu hitam yang banyak bertebaran di desa Gandhi. Tapi baiklah anakku, karena kau tidak bisa dikekang, karena kau seekor kuda yang liar, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku hanya bisa berdoa dari kejauhan. Mudah-mudahan cita-citamu tercapai, Rakuti. Mudah-mudahan Dewata Agung memberkati langkah-langkahmu. Rakuti dan prajurit-prajurit Majapahit berkuda menyusuri desa Gandhi. Mereka berkuda ke arah kota Lamajang. Setelah tiba di perbatasan Gandhi, Rakuti bertemu kembali dengan Rasemi. Bagaimana, Rakuti? Sebaiknya kita segera bergabung dengan Gusti Prabu Jayanegara. Apakah prajurit-prajurit Lamajang itu tidak ada yang terjajar lagi? Mereka semuanya sudah dibinasakan. Baiklah. Ganding sudah bisa dikuasai. Sekarang ayo, kita bergabung dengan Sang Prabu. Ayo. Prajurit-prajurit Majapahit mendirikan tenda-tenda perkemahan tak jauh dari perbatasan kota Lamajang. Sang Prabu sudah sejak tadi masuk ke dalam tenda pribadinya, tenda yang paling besar. Rakuti dan Rasemi segera menemui Sang Ramapati. Desa Ganding sudah dapat dikuasai, Gusti Ramapati. Tidak ada prajurit Lamajang tercecer. Semuanya dapat dibinasakan. Termasuk pimpinannya? Benar, Gusti. Termasuk Kiderpana. Bagus, bagus. Sekarang kalian boleh istirahat. Tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Siapa tahu Nambi ingin berbuat curang. Benar, Gusti. Kita harus tetap waspada sampai pagi nanti. Gusti Ramapati, kapan rencana penyerbuan? Nah, besok pagi kota Lamajang harus bisa dimusnahkan dari muka bumi. Itu rencana Gusti Prabu Jayanegara sendiri. Kalian siap-siap saja. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, seorang prajurit bergegas datang. Ada apa, prajurit? Ampun, Gusti Ramapati. Gusti Prabu Jayanegara memanggil Gusti Ramapati. Rupanya beliau belum tidur. Baik, prajurit. Ayo, Rakuti, Rasemi. Kau juga, Ramadhan. Ikut aku. Kita laporkan apa yang telah kita kerjakan selama ini. Demikianlah, Gusti Prabu. Desa Kancipuri sudah dapat dimusnahkan. Demikian pula desa Pajarakan dan Ganding. Para pemimpin prajurit Lamajang tewas. Bagus. Bagus. Artinya kita untuk sementara memperoleh kemenangan yang gemilang. Dan besok pagi akan kita lanjutkan peperangan ini. Besok pagi benteng alun-alun Lamajang harus digrebek, digempur sampai habis. Apakah Gusti Prabu Jayanegara sudah merencanakan penyerbuan itu? Sudah, Eyang Pati. Benteng Lamajang akan kita kepung dari 4 jurusan. Aku sendiri yang akan memimpin prajurit-prajurit Majapahit menjebol pintu benteng. Sementara yang lain kuserahkan padamu, Eyang Pati. Gusti Prabu tidak perlu khawatir. Kita masih mempunyai tidak kurang dari 25.000 prajurit. Dalam sekejap, istana Lamajang akan bisa kita gulung habis. Dan Paman Nambi akan segera tahu betapa besar kekuatan prajurit Majapahit. Dan betapa besar kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara. Ini juga bisa menjadi contoh bagi negeri-negeri bawahan yang lain seperti Panjalu, Kahuripan, Jenggala, ataupun Lambangan.
Malam mengalir perlahan-lahan, bagaikan sungai tanpa muara. Angin bertiup semilir dari lereng-lereng gunung yang tinggi. Istana Lamajang seperti kena pengaruh sirap. Semuanya nampak tenang. Kota itu bagaikan mati. Tapi sebenarnya kota itu tidak benar-benar mati. Bahkan di dalamnya sedang bergolak sesuatu yang menegangkan. Rekrian Mapatih Nambi dan para bawahannya, terutama Samara, sudah mengadakan persiapan untuk membendung serangan-serangan prajurit Majapahit. Mapatih Nambi duduk di ruangan biliknya dalam keadaan siap siaga. Dia sudah berpakaian sebagaimana layaknya pakaian seorang panglima perang. Namun karena lelah dan mengantuk, Mapatih Nambi terlelap sebentar. Dia terbangun dan melihat istrinya sudah duduk di sebelahnya. Sepertinya ini firasat yang kurang baik, Nyai. Jangan berkecil hati, Kakang Nambi. Aku akan terus mendampingimu. Terima kasih, Nyai. Kau memang seorang istri yang setia. Dalam keadaan susah ataupun senang, kau selalu mendampingi aku. Terima kasih, Nyai. Kau telah membuat hatiku menjadi besar. Kau telah menyulut api semangatku hingga semua ini selesai nanti. Kakang, besok pagi para tentara Majapahit pasti akan menyerbu kemari. Dan aku sudah siap, Nyai. Aku akan bertarung sebagai satria Lamajang sejati. Aku tidak akan menyerah sekalipun bala tentara Majapahit ribuan jumlahnya. Kakang Nambi. Nyai, mengapa kau malah menangis? Aku menangis karena bangga, Kakang Nambi. Aku bangga menjadi istrimu. Aku bangga bisa mendampingimu membela kehormatan Lamajang. Kita akan selalu bersama-sama, Nyai. Ya, Kakang. Kau tidak perlu cemas. Aku akan melindungimu. Juga putramu, Janarupaka. Aku tidak akan membiarkan prajurit-prajurit Majapahit menyentuh kalian. Pada saat Patih Nambi dan istrinya sedang bercakap-cakap, seorang prajurit Lamajang melaporkan bahwa Samara ingin bertemu dengan mereka. Patih Nambi dan istrinya segera keluar ke ruangan pendopo. Samara sudah duduk menunggu di sana. Bagaimana Adi Samara? Apakah sudah ada berita mengenai Adi Jangkung, Maisa Pawaka, dan Kiderpana? Adi Samara. Adi Samara, sepertinya ada yang kurang beres. Ada apa? Kakang Nambi, berita ini tidak begitu menggembirakan. Adi Jangkung, Maisa Pawakal, dan Kiderpana tewas dalam peperangan, Kakang. Patih Nambi tercenung sesaat setelah mendengar laporan Samara, kawan dekatnya yang sudah sangat dipercaya. Untuk sesaat lamanya ruangan pendopo istana Lamajang dicekam kesunyian. Patih Nambi mengusap-usap jenggotnya yang tipis, sementara matanya menatap ke halaman istana yang sunyi lengang. Kalau begitu Kancipuri, Pajarakan, dan Ganding sudah dapat dikuasai. Benar, Kakang Nambi. Dan kemungkinan besar besok pagi mereka akan menyerbu ke istana Lamajang, Kakang. Adi Samara, Ya. apakah kira-kira prajurit-prajurit Lamajang akan mampu menghadang mereka? Kita akan berperang sampai titik darah penghabisannya. Aku tidak sudi menyerah. Aku akan mempertahankan istana leluhur ini dengan darah dan nyawaku. 10.000 prajurit Majapahit di depan, 10.000 di belakang, 10.000 di samping kiri dan kanan. Nambi tidak akan mundur barang setapak. Besok pagi kota Lamajang akan mengukir sejarah. Sejarah yang akan dicatat dalam prasasti. Sejarah yang akan selalu dikenang. Sejarah yang tak akan pernah dilupakan oleh putra-putra Lamajang. Tiba-tiba Patih Nambi bangkit, kemudian berdiri tegak di tengah-tengah ruangan pendopo. Selanjutnya bekas pembesar kerajaan Majapahit itu mencabut pedangnya. Aku sudah bersumpah.
Aku tak sudi bertekuk lutut di depan prajurit-prajurit Majapahit. Aku tidak akan membiarkan tangan-tanganku diikat dan dibawa ke Majapahit sebagai tawanan. Lebih baik aku mati daripada menyerah. Inilah tekadku. Nambi, yang juga biasa dipanggil Tambi, yang artinya papan kayu keras, berdiri tegak di ruangan pendopo istana Kadipaten Lamajang. Pedangnya yang besar tergenggam di tangan. Sementara itu istrinya, Nyai Patih Nambi dan Samara, duduk bersila. Mereka menundukkan wajahnya dalam-dalam ke lantai ruangan pendopo. Regrian Mapatih Nambi, yang sekarang sedang bersiap-siap menghadapi serbuan bala tentara Majapahit, kembali duduk bersila di sebelah istrinya. Hati Samara. Ya, Kakang Nambi. Sebenarnya ini semua adalah persoalan pribadiku dengan Gusti Prabu Jayanegara. Sebenarnya aku tak ingin melibatkan siapa-siapa. Karena itu, Adi Samara, mumpung belum terlambat, kau masih bisa pergi menghindar. Apa maksudmu, Kakang Nambi? Kau mempunyai kebebasan untuk menentukan sikapmu, Adi Samara. Jangan sungkan-sungkan kepadaku. Aku tidak bermaksud memojokkanmu. Kalau memang kau ragu-ragu, aku tidak akan memaksamu berperang di pihak Lamajang. Kakang Nambi, aku memang bukan orang Lamajang. Kalau toh aku berdiri di pihak Lamajang, karena aku bertekad memerangi segala tindak kejahatan, kesewenang-wenangan, dan ketidakadilan. Jangan tersinggung, Adi Samara. Aku bermaksud baik. Kusambut maksud baikmu dengan terharu, Kakang Nambi. Tapi kau tidak perlu meragukan kesetiaanku. Apalagi sekarang teman-teman kita sudah tewas. Aku pun tidak akan mundur barang setapak. Kakang Nambi, marilah kita bela kehormatan bumi Lamajang dengan darah dan nyawa. Mungkin kita tidak akan menang dalam peperangan besar ini. Tapi setidak-tidaknya kita dapat membuktikan bahwa kita bukanlah orang-orang pengecut. Hati Samara, mataku menjadi panas mendengar kata-katamu. Terima kasih, Hati Samara. Aku sambut baik prastiamu. Aku terharu sekali. Kaulah sahabatku paling dekat selama kita bekerja di Istana Majapahit. Dan sekarang kita terpaksa harus berhadapan dengan kawan-kawan kita sendiri. Sekarang mereka bukan lagi kawan, Kakang Nambi. Mereka adalah musuh. Mereka sudah membantai prajurit-prajurit Lamajang. Mereka sudah membunuh kawan-kawan kita yang terbaik. Kita harus menghunus pedang untuk menyambut kehadiran mereka, Kakang Nambi. Baiklah, Hati Samara. Sekarang aku menjadi lega. Ternyata kau bukan hanya seorang kawan bagiku. Kau adalah saudara. Saudaraku. Sekalipun kau bukan orang Lamajang, tapi apa yang kau lakukan kali ini tak akan pernah dilupakan oleh orang-orang Lamajang. Mereka juga harus mengenang jasa-jasamu. Baiklah, Adi Samara. Sekarang kita adakan pembagian tugas. Iya, Kakang Nambi. Bagaimana sebaiknya, Kakang Nambi? Apa kau sudah merencanakan siasat perang jika besok pagi bala tentara Majapahit menyerbu kemari? Begini, Adi Samara. Pintu benteng Istana Lamajang akan ditutup rapat. Sementara prajurit-prajurit panah akan bertengger di atas benteng. Dan aku bersama prajurit-prajurit Lamajang akan bersiap-siap di alun-alun. Dan apa yang harus kulakukan? Nah, kau kutugaskan menjaga Istana Lamajang, termasuk menjaga istri dan anakku, Jana Rupaka. Lindungilah mereka. Jangan biarkan prajurit Majapahit menyentuh mereka. Nyai. Iya, Kakang Nambi.
Besok pagi, pada saat matahari muncul di atas punggung bukit dan bumi menjadi terang, perang besar akan terjadi. Kalau sampai pintu benteng istana Lamajang bobol, kau jangan pergi kemana-mana. Kau dan Janarupaka, putraku, harus tetap tinggal di istana. Iya, Kakang. Aku akan menjalankan amanatmu dengan seksama. Sementara itu, di perkemahan prajurit-prajurit Majapahit, nampak Prabu Jayanegara masih terjaga. Beliau duduk di tenda yang megah dan mewah, ditemani sang Ramapati. Mereka sedang membicarakan masalah rencana penyerangan ke istana Lamajang besok paginya. Selama perang ini, berapa jumlah korban yang kita derita, Eyang Patih? Maksudku, berapa yang tewas dan berapa yang terluka parah? Rawadeng dan teman-temannya sudah mencatat semuanya, Gusti Prabu. Jumlah prajurit yang tewas sekitar 1.400 orang. Sedangkan yang terluka tidak terlalu banyak. Jumlahnya sekitar 500 orang. Kalau begitu, kita masih mempunyai prajurit yang cukup untuk menggempur istana Lamajang besok pagi. Besok pagi adalah serangan yang menentukan, Gusti Prabu. Tapi ampun, kalau boleh hamba mengemukakan usul. Usul apa, Eyang Patih? Begini, Gusti Prabu. Kalau bisa kita menghindari bentrokan dengan prajurit-prajurit Lamajang yang pasti akan memakan banyak korban. Karena itu mungkin kita bisa mencari cara supaya korbannya tidak terlalu banyak, Gusti. Sayang kalau prajurit-prajurit Majapahit harus tewas hanya karena kesalahan yang telah dilakukan satu orang saja. Maksud hamba Adinambi. Lalu apa usulmu, Eyang Patih? Cobalah jelaskan. Sebaiknya Gusti Prabu menulis sepucuk surat untuk Adinambi. Surat itu isinya merupakan ancaman. Apakah itu perlu, Eyang Patih? Bagaimana kalau Paman Nambi tidak menanggapinya? Surat itu memang harus ditulis dengan baik. Kalau Nambi masih bisa berpikir sehat, dia pasti akan takut dan mundur. Dan kalau sampai nanti dia menyerah, berarti kita dapat menghindari jatuhnya korban prajurit Majapahit, Gusti. Aku masih belum yakin, Eyang Patih. Kukira Paman Nambi akan membela mati-matian istana Lamajang. Tapi apakah pada dasarnya Gusti Prabu setuju usul hamba itu? Iya, aku setuju. Sekarang biarlah kau yang menulis surat itu, Eyang Patih. Kau boleh menulis atas namaku. Terima kasih, Gusti Prabu. Sekarang hamba mohon diri. Hamba harus segera menulis surat dan mencari orang yang tepat untuk mengantarkannya ke istana Lamajang. Dua orang penggawa kerajaan diutus menyampaikan surat ke istana Lamajang. Mereka adalah Rasemi dan Rakuti. Mereka berkuda meninggalkan perkemahan prajurit-prajurit Majapahit. Setelah beberapa saat lamanya berkuda, akhirnya mereka tiba di depan pintu benteng Kadipaten Lamajang. Kehadiran mereka disambut 10 orang penjaga benteng. Berhenti! Siapa kalian ini? Kami akan menghadap Gusti Patih Nambi. Jadi kalian prajurit-prajurit Majapahit? Jangan banyak bertanya, prajurit. Kami mempunyai urusan yang sangat penting. Kami harus segera menghadap Gusti Patih Nambi sekarang juga. Apa kalian tidak bermaksud memata-matai kami, ha? Awas, prajurit. Kalau kau membuat kesulitan, aku akan melaporkannya pada Gusti Patih Nambi. Dan nanti kau akan mendapat hukuman berat. Cepat, minggir. Tunggu dulu. Kami tahu kalian adalah penggawa kerajaan Majapahit. Tapi kalian tidak bisa begitu saja masuk alun-alun istana Lamajang.
Jika kalian ingin menghadap Gusti Patih Nambi, mari kami antarkan. Tapi kalian harus meninggalkan kuda-kuda kalian di sini. Juga senjata-senjata kalian. Boleh. Kami tidak keberatan. Baiklah, kami memang tidak bermaksud buruk. Ayo Rakuti, tambatkan kudamu itu. Rakuti dan Rasmi melompat turun dari punggung kudanya. Setelah menambatkan kuda di samping pintu benteng, mereka berdua bergegas memasuki alun-alun dengan dikawal 10 orang prajurit Lamajang. Tak lama kemudian mereka sudah tiba di ruangan pendopo Istana Lamajang. Nambi dan Samara menerima mereka di ruangan pendopo. Rasmi segera mengatakan apa maksud kedatangannya. Jadi kalian berdua diutus menyampaikan surat untukku? Benar, Gusti Patih. Baiklah. Mana suratnya? Ini, Gusti Patih. Rasmi mengeluarkan surat, kemudian menyerahkannya pada Patih Nambi. Nambi membuka gulungan rontal dan mulai membacanya dalam hati. Adi Nambi, aku menulis surat ini atas nama Gusti Prabu Jayanegara sendiri. Seperti yang mungkin sudah kau ketahui, sekarang ini ada kurang lebih 28.000 tentara Majapahit berkemah tidak jauh dari perbatasan kota Lamajang. Dan kau pasti tahu mengapa Gusti Prabu mengirim bala tentaranya kemari, Adi Nambi. Mudah-mudahan surat yang kutulis ini bisa menjadi jembatan antara pemerintah Majapahit dan Lamajang. Begini, Adi Nambi, sebenarnya tak ada perlunya terjadi perang seperti ini. Tak banyak manfaatnya. Bahkan akibatnya bisa menyengsarakan banyak orang. Jika sampai perang pecah, pasti akan banyak sekali prajurit-prajurit jatuh menjadi korban. Padahal persoalannya sepele. Persoalannya hanyalah merupakan persoalan pribadimu dengan Gusti Prabu Jayanegara. Karena itu, Adi Nambi, kalau Adi Nambi sayang pada Lamajang, kalau Adi Nambi sayang pada keluarga dan pada prajurit-prajurit Lamajang yang tidak berdosa, maka lebih baik Adi Nambi menanggapi surat ini dengan akal dan pikiran yang sehat. Adi Nambi tidak mungkin dapat mempertahankan Lamajang. Dalam waktu sekejap, prajurit-prajurit Majapahit akan menggulung habis prajurit-prajuritmu. Mana mungkin Adi Nambi mampu bertahan melawan puluhan ribu prajurit. Dan Gusti Prabu Jayanegara sendiri sudah memutuskan akan menumpas habis orang-orang Lamajang yang berdiri di belakangmu. Itu sudah menjadi keputusan beliau dan akan segera dilaksanakan besok pagi pada saat matahari mulai terbit. Karena itu Adi Nambi, kalau misalnya Adi Nambi mau mengalah, kalau misalnya Adi Nambi mau menyerah, kukira peperangan besar ini tidak akan terjadi. Persoalanmu dengan Prabu Jayanegara bisa diselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya. Jangan khawatir Adi Nambi, aku akan berusaha membujuk agar Sang Prabu mengampuni kesalahanmu. Dadanya turun naik dan napasnya keluar tidak beraturan. Tapi Nambi berusaha menekan perasaannya. Kemudian berpaling ke arah Rasmi dan Rakuti. Rasmi dan kau Rakuti. Ya, Gusti Patih. Aku sudah membaca surat ini. Dan aku sudah tahu apa isinya. Tahu apa maksudnya. Baiklah. Apakah Kakang Ramapati ingin agar aku segera membalas suratnya? Benar, Gusti Patih. Beliau menunggu balasan surat dari Gusti Patih Nambi sekarang juga. Kalau begitu,
tunggu sebentar. Aku akan menulis surat balasannya. Patih Nambi berdiri, kemudian masuk ke ruangan dalam. Istrinya datang pada saat Nambi masih menulis surat balasan. Ada apa, Kakang Nambi? Tidak ada apa-apa, Nyai. Aku hanya menulis surat balasan. Kakang Ramapati baru saja mengutus 2 orang mengantarkan surat. Surat? Mengenai apa? Lucu sekali bunyi surat itu, Nyai. Kakang Ramapati telah menggertakku. Dia menyuruh Nambi menyerah. Dan sekarang dia akan tahu siapa itu Nambi. Setelah dia membaca surat balasan ini, dia akan tahu persis bagaimana sikapku mempertahankan kehormatan bumi Lamajang. Bergegas kembali ke ruangan pendopo. Nambi segera memberikan surat balasan. Rasmi memasukkan surat itu di balik lipatan pakaiannya. Mereka kemudian memberi hormat sebelum minta diri. Nambi dan Samara mengantarkan mereka sampai di halaman. Surat dari siapa, Kakang Nambi? Surat dari Kakang Ramapati. Tapi dia mengatasnamakan Gusti Prabu Jayanegara. Apa isinya? Sudahlah, Samara. Surat itu tidak begitu penting bagiku. Apapun yang akan terjadi, jika memang benar-benar prajurit Majapahit menghambur masuk kemari, kita akan berperang melawan mereka. Sementara itu, Rasmi dan Rakuti berjalan melintasi alun-alun Istana Lamajang. Mereka bergegas melangkah menuju pintu benteng. Rakuti terkejut. Mendadak beberapa buah bayangan berkelebat menyambar mereka. Kurang ajar! Kalian mau membokong rupanya. Bukankah kalian penggawa kerajaan Majapahit? Kalian tidak pantas menginjak bumi Lamajang. Tunggu, prajurit. Kami sedang mengemban tugas. Kami baru saja menghadap Gusti Patih Nambi untuk menyampaikan surat. Kalian tikus-tikus Ramapati. Kami tidak akan membiarkan kalian pergi dalam keadaan bernyawa. Ayo, kita bunuh saja mereka. Rakuti dan Rasmi terpaksa berlompatan ke sana kemari menghindari serangan prajurit-prajurit Lamajang. Mereka sama sekali tidak menduga akan dibokong sebelum meninggalkan alun-alun. Rakuti geram karena tombak Patmayoni ditinggal di luar benteng. Dia segera bersiap-siap mengeluarkan aji segara geni. Tapi pada saat itulah Nambi dan Samara berlari-lari menghampiri mereka yang sedang bertarung. Hai, berhenti! Berhenti! Mendengar teriakan Nambi, prajurit-prajurit Lamajang serentak terhenti menyerang. Tapi mereka masih mengepung Rakuti dan Rasmi setengah lingkaran. Senjata mereka masih terhunus. Apa yang kalian lakukan? Mereka bermaksud membokong kami, Gusti Patih. Benar begitu. Benar kalian membokong mereka. Ayo jawab. Angkat wajahmu dan jawab pertanyaanku. Benar kalian bermaksud membokong mereka, prajurit-prajurit Majapahit ini? Benar, Gusti Patih. Goblok! Prajurit tidak tahu aturan. Kalian pikir apa yang kalian lakukan ini? Hah? Kalian tahu siapa mereka ini? Mereka penggawa-penggawa kerajaan Majapahit, Gusti Patih. Sekarang ini mereka menjadi tamu. Mereka adalah utusan Gusti Prabu Jayanegara. Kalian tidak pantas berlaku kasar pada mereka, para utusan. Itu bukan watak prajurit sejati. Itu bukan watak putra-putra Lamajang. Memalukan sekali. Mengapa di saat-saat segenting ini aku masih harus menanggung malu seperti ini? Coba sini. Sini kau. Iya, Gusti Patih. Apa kamu yang membujuk mereka? Teman-temanmu untuk melakukan pembokongan? Tidak, Gusti Patih. Kami memang telah bersepakat
untuk membokong mereka. Tapi kau juru bicara mereka, bukan? Benar, Patih. Gusti Patih, hamba bicara atas nama kawan-kawan. Berapa orang semua kawanmu itu? Semua 18 orang, Gusti Patih. Apa alasanmu harus melakukan pembokongan? Melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji ini? Coba bicara yang jelas. Ampun, Gusti Patih. Bukankah mereka ini penggawa-penggawa kerajaan Majapahit? Bukankah mereka ini musuh-musuh kita? Musuh orang-orang Lamajang? Sekarang mereka belum menjadi musuh kita, tahu? Sekarang mereka adalah utusan Gusti Prabu Jayanegara. Kalian tidak berhak mengganggu mereka, karena mereka sekarang masih menjadi tamuku. Kalau begitu, kami mohon ampun, Gusti Patih Nambi. Kami mengaku bersalah. Semula kami mengira mereka musuh. Mereka datang kemari untuk menjadi mata-mata musuh. Itulah sebabnya kami ingin menghabisi mereka, Gusti. Baiklah. Karena memang kalian tidak tahu. Baiklah. Aku mengampuni kesalahan kalian yang sangat memalukan ini. Tapi jangan diulangi lagi. Maaf Rakuti, Rasmi. Maaf atas peristiwa ini. Oh, tidak apa-apa, Gusti Patih. Kami belum sempat cedera. Adi Samara, tolong kau antarkan Rakuti dan Rasmi sampai di pintu gerbang benteng. Baik, Kakang Nambi. Ayo Rasmi, Rakuti. Samara mengantarkan Rasmi dan Rakuti sampai di pintu gapura benteng alun-alun Istana Lamajang. Rakuti segera mengambil kuda dan naik ke atas punggung kuda itu. Sebentar kemudian mereka sudah meninggalkan benteng, kembali ke perkemahan bala tentara Majapahit di perbatasan kota Lamajang. Setelah Rasmi dan Rakuti pergi, Patih Nambi kembali mengumpulkan 18 orang prajurit Lamajang yang telah berani melakukan pembokongan. Nampaknya Nambi belum puas. Wajahnya masih merah dan napasnya memburu. Sementara 18 prajurit Lamajang menundukkan wajahnya ke halaman istana Kadipaten. Hai, dengar kata-kataku ini. Barangkali besok pagi akan terjadi perang besar di tempat ini. Barangkali besok pagi kita tidak akan pernah bertemu lagi, karena gugur membela kehormatan bumi Lamajang. Tapi perbuatan kalian membokong penggawa-penggawa kerajaan itu sungguh-sungguh memalukan. Itu perbuatan prajurit-prajurit pengecut. Aku tidak menjadi bangga karenanya. Aku tidak menjadi senang karenanya. Aku justru muak. Aku jijik melihat prajurit-prajuritku berlaku curang. Kita tidak perlu takut berperang melawan musuh. Siapapun dia, berapapun jumlah mereka, kita akan mengusir siapa saja yang berani datang menginjak-injak kehormatan Lamajang. Ini adalah tekadku. Tekadku yang sudah puluhan kali kuteriakkan di depan kalian semuanya. Kita adalah prajurit. Kita hidup sebagai prajurit. Kita bertarung sebagai prajurit. Dan kalau toh kita gugur nanti, kita akan mati sebagai prajurit. Jangan mati seperti tikus comberan. Jika kalian masih ingin berdiri di belakang Nambi, jika kalian masih ingin menjaga kehormatan bumi Lamajang, malam ini kalian jangan tidur. Tapi renungilah perbuatan kalian yang menjijikkan itu tadi. Bukan hanya kepadaku kalian harus minta ampun, tapi juga pada leluhur-leluhur kota Lamajang, pada nenek moyang kita yang sudah bersusah payah mendirikan kota kelahiran ini, juga pada Batara Agung yang selalu berbuat adil pada semua insan di muka bumi ini. Renungkan, jika kalian sudah merasa benar-benar bertobat, besok pagi kalian boleh mengangkat pedang ataupun mencabut keris
untuk bertarung melawan musuh. Sementara itu, di tenda perkemahan para prajurit Majapahit, Lasemi dan Rakuti sudah duduk menghadap Sang Prabu Jayanegara. Lasemi segera mengeluarkan rontal dan menyerahkannya kepada Sang Prabu. Selanjutnya Sang Prabu menyerahkannya kepada Sang Ramapati. Coba baca, Yang Pati. Aku ingin mendengar jawaban Paman Nambi. Kalau memang dia mau menyerah, itu akan lebih baik. Mudah-mudahan saja Adi Nambi masih bisa berpikir sehat, Gusti Prabu. Sekarang perkenankan hamba membaca surat balasannya. Kakang Ramapati, aku sudah membaca isi suratmu yang sangat baik dan bersahabat. Terima kasih, Kakang Ramapati. Tapi terus terang, aku tidak bisa memenuhi usulanmu. Aku dan prajurit-prajurit Lamajang sudah bertekad untuk mempertahankan bumi kelahiran. Nampaknya perang besar ini tak bisa dihindarkan. Maaf, Kakang Ramapati. Ini sudah merupakan keputusanku. Bagaimanapun juga, sekalipun jumlah kami tidak seberapa banyak, kalau memang bala tentara Majapahit berniat menginjak-injak kehormatan kami pun tidak akan tinggal diam. Kami tahu jumlah bala tentara Majapahit sangat besar, mungkin mencapai puluhan ribu. Tapi api semangat kami juga besar, dan tekad kami pun besar. Sekian, Kakang Ramapati. Tolong sampaikan salam hormatku pada Gusti Prabu Jayanegara. Benar, Gusti Prabu. Rupanya Adi Nambi bertekad akan memberikan perlawanan, Gusti. Kalau memang begitu, aku pun bertekad akan menjalankan rencanaku, Eyang Pati. Besok pagi setelah matahari terbit, kita akan berangkat menggempur Istana Lamajang. Baiklah, Gusti Prabu. Nampaknya perang ini tidak bisa dihindarkan lagi. Tapi hamba mohon agar Gusti Prabu berhati-hati. Kali ini prajurit-prajurit Lamajang langsung dipimpin Adi Nambi. Semangat perang mereka pasti berkobar-kobar. Sebaiknya Gusti Prabu jangan terlalu jauh masuk ke medan peperangan. Baik, Eyang Pati. Sekarang aturlah rencana penyerangan. Gusti Prabu tidak usah khawatir. Biarlah hamba yang akan mengatur anak-anak. Sekarang silakan Gusti Prabu istirahat. Waktu terus berlalu. Waktu bagaikan seorang perempuan tua yang berjalan terseok-seok tanpa basa-basi dan tanpa cerita apapun juga. Prajurit-prajurit Majapahit hampir semalaman tidak tidur. Mereka sibuk mengadakan persiapan. Akhirnya saat yang dinantikan segera tiba. Langit di sebelah timur sedikit demi sedikit mulai terang. Rawadeng bergegas membenahi prajurit-prajuritnya. Sebagian prajurit Majapahit mencabut tiang-tiang penyangga tenda, sementara yang lain sibuk membenahi senjata ataupun kuda tunggangan mereka. Di pagi buta, di hari yang bersejarah itu, bala tentara Majapahit bergerak meninggalkan tenda perkemahan. Mereka bergerak ke arah timur, menuju istana Kadipaten Lamajang. Lasemi, Rakuti, Rawadeng dan Rayuyu, serta Rabanet dan Rapangsa berkuda di samping Prabu Jayanegara yang naik seekor gajah. Sementara Rapangsa berkuda bersama Sang Ramapati di belakang mereka. Mereka terus bergerak semakin mendekati benteng Lamajang. Prajurit panah yang jumlahnya tidak kurang 2.000 orang berbaris paling depan. Disusul pasukan tombak, pasukan keris, pasukan pedang dan yang lain. Sementara pasukan berkuda ditempatkan paling belakang, karena mereka harus membawa perbekalan.
Dari jauh mereka mulai melihat benteng Lamajang berdiri tegak perkasa, bagaikan keyakinan dan keteguhan hati putra-putra Lamajang sejati. Bala tentara Majapahit berhenti kurang lebih 200 langkah jauhnya dari benteng Lamajang. Sang Ramapati menghampiri Prabu Jayanegara yang duduk dengan tenang di atas seekor gajah. Kita sudah sampai, Gusti Prabu. Kita tinggal menunggu aba-aba dari Gusti Prabu Jayanegara untuk menyerang. Aku tidak melihat tanda-tanda mereka menyambut kehadiran kita yang mati. Nampaknya sepi-sepi saja. Mereka pasti bersembunyi di balik lekukan benteng. Pintu gapura benteng itu harus dijebol, Eyang Patih, supaya kita bisa bebas masuk ke dalam. Tapi sebaiknya kita berpencar. Aku ingin melihat benteng Lamajang dikepung dari berbagai jurusan. Itu rencana yang sangat bagus, Gusti Prabu. Akan hamba laksanakan sekarang juga. Sang Ramapati bergegas menemui Rakuti, Rasemi, Rawedeng, Rayuyu dan yang lainnya. Setelah bercakap-cakap sebentar, Rakuti berteriak dari atas kuda, dan bala tentara Majapahit mulai bergerak menyebar mengepung benteng Lamajang. Bagaimana di Samara? Apakah prajurit-prajurit Lamajang sudah siap siaga menghadang musuh? Mereka semuanya sudah berkumpul di alun-alun, Kakang Nambi. Dan sepertinya bala tentara Majapahit sudah mulai mengepung benteng. Mereka bergerak menyebar ke berbagai jurusan. Kita akan mempertahankan istana Lamajang ini dengan seluruh kemampuan kita. Nah, sekarang kau masuk ke istana di Samara. Jagalah istri dan anakku. Dan bawalah 1000 orang prajurit untuk mempertahankan diri. Kalau sampai orang-orang Majapahit berhasil membobol pintu benteng. Baik, Kakang Nambi. Samara bergegas masuk ke ruang dalam istana Kadipaten Lamajang. Sementara Patih Nambi turun dari ruangan pendopo menemui prajurit-prajuritnya. Dia lalu berdiri di atas menara kecil yang terletak di sebelah timur alun-alun. Hidup Lamajang! Apa kalian takut menghadapi prajurit-prajurit Majapahit? Tidak! Benar kalian tidak takut bertarung melawan prajurit-prajurit Wiluwatika? Tidak! Bagus! Hidup putra-putra Lamajang! Terharu sekali melihat sambutan prajurit-prajurit Lamajang yang berdiri di sepanjang benteng. Sama sekali mereka tidak nampak gentar. Bahkan wajah mereka berseri-seri melihat pemimpin mereka berdiri tegak di atas menara. Dengar prajurit-prajurit Lamajang. Apa kalian takut? Apa kalian gentar menghadapi orang-orang Majapahit? Tidak! Bagus. Hidup putra-putra Lamajang! Prajurit-prajurit Lamajang sambil mengacung-acungkan senjatanya berteriak nyaring menyambut perkataan pemimpinnya. Patih Nambi terharu sekali, matanya berkaca-kaca. Dia segera mengangkat tangannya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.